Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-161, 162 dan 163 tentang Rasulullah yang tidak berkhianat. Sebab sifat khianat bertentangan dengan sifat kenabian. Nabi Muhammad sebagai nabi, Nabi Muhammad sebagai rasul adalah bersifat maksum. Maksum maknanya terpelihara dari melakukan kesalahan. Berkhianat itu adalah kesalahan. Kemudian nabi, rasul adalah yang akan dicontoh, yang akan diikuti, yang akan diteladani. Maka mustahil seorang yang akan dicontohi melakukan kesalahan. Maka Rasul bukanlah yang berkhianat. Mengapa di dalam ayat ini Allah menafikan atau menidakkan Rasulullah sebagai yang berkhianat? Nanti kita akan sebutkan melalui sebab turun ayat. Hanya saja yang perlu kita sampaikan di sini adalah kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya juga menerangkan tentang sifat Rasulullah. Apabila sebelum ini Allah menerangkan bahwasanya sifat Rasulullah itu adalah lemah lembut. Sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah adalah karena Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Dengan rahmat tersebut maka Rasulullah bersifat lemah lembut. Ini Allah sebutkan dalam ayat yang ke-159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan karena rahmat dari Allah, maka kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat lemah lembut terhadap mereka. Nah, setelah Allah menerangkan tentang sifat lemah lembut yang dimiliki oleh Rasulullah, Allah juga menyebutkan tentang sifat amanah yang dimiliki oleh Rasulullah. Nah, lawan amanah adalah khianat. Allah menidakkan sifat khianat pada diri Rasulullah, bermakna kalau Allah menidakkan, menafikan sifat khianat pada diri Rasulullah, berarti Rasulullah adalah seorang yang amanah, karena lawan khianat adalah amanah. Jadi ayat ini menambahkan lagi pemberitahuan tentang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya ayat ini dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Uhud?
Kan ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat yang berkaitan dengan perang Uhud. Maka kaitannya adalah Rasulullah, seperti nanti kita akan sebutkan dalam sebab turun ayat, itu dituduh oleh orang-orang munafik sebagai yang telah mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan umat Islam yang lain, tanpa sepengetahuan para sahabat. Nah, bermakna kalau kaitannya dengan harta rampasan perang, bermakna kaitannya adalah juga dengan perang. Sesungguhnya Rasulullah berperang bukan karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Rasulullah berperang adalah untuk menegakkan kalimah Allah. Rasulullah berperang di jalan Allah karena Allah. Orang-orang munafik yang berperang karena harta rampasan perang, maka Rasulullah sebenarnya tidak ada kaitan dengan harta rampasan perang. Kalau ada di antara harta rampasan yang hilang, maka jangan dituduh Rasulullah sebagai yang mengambilnya. Nah, itu adalah tuduhan liar orang-orang munafik. Maka Allah membantah tuduhan mereka dengan ayat yang ke-161, kemudian juga disempurnakan atau diperincikan dengan ayat 162 dan 163. Inilah dia ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini. Berarti masih lagi ada kaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linabiyyin ayyaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Afaman ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bisakhatin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Hum darajatun 'indallah wallahu basirum bima ya'malun. Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin, wa dan ma tidaklah, kana adalah patut, linabiyyin bagi seorang nabi, ayyahulla untuk berkhianat. Tak patut seorang nabi untuk berkhianat. Maknanya nabi itu tidak berkhianat. Wa may yaghlul, wa dan man barang siapa yaghlul berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, ya'ti dia akan datang, bima ghalla dengan apa-apa yang ia khianatkan itu, yaumal qiyamah pada hari kiamat. Dia datang dengan membawa apa yang dia khianatkan itu. Thumma tuwaffa kullu nafsin, thumma kemudian, tuwaffa disempurnakan balasan, kullu tiap-tiap, nafsin diri. Jadi tiap-tiap diri akan disempurnakan balasan. Balasan apa? Ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma apa-apa yang kasabat, yang telah dilakukan oleh setiap diri itu, wa hum sedangkan mereka la yuzlamun tidak dianiaya sedikit pun. Berikutnya, afaman ittaba'a ridwanallah, apakah, fa maka, man siapa yang, ittaba'a mengikuti, maka apakah siapa yang mengikuti, ridwana keredaan Allah, kamamba abisakhatim minallah, ka seperti man orang yang ba'a kembali, bisakhatin dengan kemurkaan, minallah dari Allah. Maka apakah orang yang mengikuti keredaan Allah seperti orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah?
wa ma'wahu jahannam, dan tempat kediamannya adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Hum darajatun indallah, hum mereka itu darajat, bertingkat-tingkat, indallah di sisi Allah. Mereka itu siapa? Mereka yang mengikuti keredaan Allah dan juga yang kembali dengan kemurkaan dari Allah. Wallahu basirum bima ya'malun, wa dan Allah basir, maha melihat, bima ya'malun, terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Kita ulang dari awal ayat. Dan tidaklah seorang nabi itu berkhianat, dan barang siapa yang berkhianat akan datang nanti pada hari kiamat dengan apa yang dia khianatkan. Kemudian akan disempurnakan setiap diri itu balasannya apa-apa yang telah ia lakukan, dan mereka itu tidak dianiaya sedikit pun. Maka apakah siapa yang mengikuti keredaan Allah seperti yang kembali dengan kemurkaan dari Allah dan tempat kediamannya adalah neraka jahannam, dan ia adalah seburuk-buruk tempat kembali? Nah, apakah sama? Pastinya tidak. Mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini menerangkan tentang penafian atau penidakan. Allah menidakkan Rasulullah sebagai yang berkhianat. Tidak, Rasulullah itu tidak berkhianat. Kemudian Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berkhianat. Siapa yang berkhianat nanti di hari akhirat akan membawa apa yang dia khianatkan itu. Maknanya akan menerima pembalasan terhadap apa-apa yang telah ia khianatkan selama hidup di dunia. Dan tidak ada yang tidak dibalas, semua akan dibalas. Sebanyak apa dibuat, sebanyak itu dibalas tanpa dianiaya sedikit pun. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwasanya orang yang berkhianat dengan orang yang menjalankan amanah tidak sama. Masing-masing nanti ada kedudukannya masing-masing. Nah, yang amanah tempatnya tinggi, kedudukannya tinggi. Yang khianat tempatnya rendah, jauh di bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan, hati-hati, setiap apa yang dibuat Allah melihat. Dan apabila Allah melihat, apa tujuannya Allah melihat? Untuk dibalas. Dan tidak ada yang tersembunyi dari penglihatan Allah, sebab Allah maha melihat. Nah, biasanya orang yang berkhianat itu biasanya dia berkhianat dengan cara diam-diam, dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah maha melihat pengkhianatan yang dilakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi itu. Inilah dia ringkasan dari 3 ayat yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan akan ada manfaatnya bagi kita pula, yaitu membuat kita menjadi berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Terlebih khusus adalah jangan sekali-kali berkhianat, karena kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Kita lanjutkan ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah berfirman, wa ma kana linabiyyin ayyaghul, dan tidaklah seorang nabi itu, bagi seorang nabi itu berkhianat. Tidaklah, kata tidaklah ini penafian dari Allah, bermakna menafikan Rasulullah sebagai yang berkhianat. Mengapa menafikan Rasulullah sebagai yang berkhianat? Tadi sudah kita berikan sedikit penjelasan, yaitu karena ada tuduhan dari orang-orang munafik. Tuduhan itu terjadi adalah ketika perang Badar, bukan perang Uhud, perang Badar, sebelum perang Uhud. Nah, di perang Uhud itu hilang kain tebal
yang berwarna merah. Tak jumpa kain tebal berwarna merah. Nah, orang-orang munafik menuduh yang mengambilnya adalah Rasulullah. Ini Rasulullah yang mengambil ini. Ini Rasulullah mengambil secara diam-diam sebelum pembahagian harta rampasan perang. Maka tak nampak ini mana dia kain tebal merah ini. Nah, karena mereka telah menuduh kesucian baginda, maka Allah membersihkannya dengan menurunkan ayat ini. Maka riwayat yang menerangkan tentang sebab turun ayat ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab hadis beliau, menjelaskan bahwasanya ayat ini turun adalah untuk membersihkan Rasulullah dari tuduhan orang-orang munafik. Jadi pada masa dahulu sudah ada orang menuduh Rasul pada masa Rasulullah. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang menuduh Rasul yang bukan-bukan, nah itu memang sudah biasa, apalagi sudah jauh dari masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah saja, yang mana mereka melihat mukjizat Rasul dengan mata kepala mereka, mereka masih juga menuduh Rasul, apalagi pada masa sekarang. Jadi jangan bersedih hati kalau sekarang ini kita mendengar ada orang-orang yang menuduh Rasulullah yang bukan-bukan. Macam-macam tuduhan yang ditujukan kepada Rasulullah kaitan dengan rumah tangga Rasulullah. Mengapa Rasulullah memiliki istri banyak sekali? Nah, maka dibuatlah tuduhan yang bukan-bukan, dan terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu. Nah, tinggal lagi orang-orang beriman, apakah mereka termakan dengan isu yang dilemparkan oleh orang-orang munafik? Kalau termakan, bermakna lemahlah iman mereka, bermasalahlah iman mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala dari dahulu sehinggalah sekarang ini dengan diabadikannya ayat Al-Quran senantiasa menjaga kesucian kepribadian Rasulullah SAW. Karena tidak patut seorang nabi, seorang rasul yang akan dicontoh dan diteladani melakukan kesalahan. Maka sifat seorang nabi, siapa saja nabi, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, dalam pengajian akidah mereka itu adalah maksum. Maksum maknanya dipelihara dari melakukan kesalahan. Nah, sementara kita manusia biasa tidak maksum. Kita manusia biasa ini tidak luput dari melakukan kesalahan. Jadi apa beda antara kita dengan Nabi? Beda antara kita dengan Nabi, kita melakukan kesalahan, Nabi tidak melakukan kesalahan. Jadi kalau dalam pengajian akidah sudah diberikan penekanan sedemikian rupa, kemudian ada juga yang menuduh Nabi melakukan kesalahan, bermakna akidahnya bermasalah. Nah, kalau ada juga yang menuduh, bermakna bukan orang yang beriman. Siapa? Orang-orang munafik. Kalau mengaku beriman, sebenarnya bukan beriman, orang-orang munafik. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada hari ini. Wa makana li nabiyyin, dan tidaklah patut bagi seorang nabi ayyahul, untuk berkhianat. Telah kita terangkan tadi makna khianat, yaitu mengambil harta dengan cara diam-diam. Sebenarnya makna khianat itu adalah mengambil hak orang lain. Itu makna khianat, mengambil hak orang lain. Lawannya adalah amanah. Apa makna amanah? Amanah maknanya mengembalikan hak orang lain pada yang memiliki hak tersebut. Umpamanya amanah, kita ini sebagai orang tua ada amanah di pundak kita, yaitu hak-hak anak ada pada diri kita. Apa hak anak? Mungkin keperluan hidupnya, makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu adalah hak-hak anak. Maka di saat hak anak itu kita kembalikan kepada anak, kita berikan makan minumnya yang cukup, pakaiannya, tempat tinggalnya, bukan hanya itu, tetapi juga pendidikannya, pengetahuan yang benar, kemudian juga agama Islam disampaikan kepada mereka. Itu adalah hak-hak anak. Di saat kita kembalikan hak anak kepada anak, bermakna kita amanah.
Tetapi di saat hak anak itu tidak kita kembalikan, bermakna kita tidak amanah. Kalau tidak amanah, lawannya khianat, bermakna kita khianat, mengkhianati amanah yang Allah telah letakkan di pundak kita. Maka berat menjalankan amanah, apalagi yang berkaitan dengan harta, karena hawa nafsu kita ini suka kepada harta. Umpamanya, contoh mudahlah, umpamanya harta rakyat ada di tangan pemerintah, di tangan yang berkuasa. APBD, APBN 100% itu adalah hak rakyat. Maka APBD, APBN mesti 100% kembali kepada rakyat. Tetapi karena kita yang menjalankannya, kita merasa punya kita pula. Nah, maka ini untuk saya lah 10%. Nah, 90% sajalah untuk rakyat, padahal 100% hak rakyat. Nah, ketika itu tidak menjalankan amanah dengan sempurna. Berapa yang dia jalankan? 90% saja. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Mestinya jalan itu 100%, tetapi anggarannya untuk jalan itu hanya 40% saja. Nah, bermakna dia telah khianat, bermakna tidak lagi mengembalikan hak rakyat kepada rakyat. Hak rakyat adalah mendapatkan jalan yang baik. Itu adalah hak rakyat, bukan yang 2-3 tahun kemudian rusak. Tidak. Itu hak rakyat. Hak rakyat mendapatkan keamanan dari kepolisian, tapi kepolisian pula yang mendatangkan masalah, bermakna dia khianat, tidak menjalankan amanah. Hak rakyat adalah untuk mendapatkan keadilan dari hakim dan jaksa, tapi dia pula yang melakukan kezaliman, yang benar disalahkan, yang salah pula yang dibenarkan, bermakna khianat. Hak anak-anak bangsa adalah untuk mendapatkan pendidikan, tetapi tidak diberikan, bahkan dijadikan sebagai komersial, perdagangan, tujuan bisnis, keuntungan duniawi, bermakna telah khianat, tidak lagi menjalankan amanah. Jadi kata amanah ini berat. Maka dahulu pernah amanah ini dikemukakan kepada langit, bumi, gunung. Mereka tak mau. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal. Kami pernah kemukakan amanah itu kepada langit, bumi, gunung. Fa abaina ayyahmilnaha. Mereka semua tak mau menerima amanah karena mereka tahu untuk mengembalikan hak kepada orang yang berhak itu susah. Apalagi kalau sudah lama di tangan kita. Kalau sudah lama di tangan kita, kita sudah merasa milik kita. Kita hanya menyewa saja di rumah itu, tetapi dikatakan, diamilah rumah nih Pak ya, Bu ya, buatlah seperti rumah Bapak Ibu sendiri. Memang dibuatnya seperti rumahnya sendiri. Maka ketika orang yang memilikinya minta kembali, dia tak mau. Ini saya sudah perbaiki ini kami sudah jaga, ini kami. Bermakna dia tidak amanah. Kita pulang kampung, kemudian kita titipkanlah mobil di rumahnya. Silakanlah pakai Pak ya, silahkan pakai. Nanti saya kembali lagi, saya akan ambil lagi. Kita balik lagi, kita mau ambil, dia tak mau kasihkan. Padahal kita hanya titipkan saja. Itu namanya tidak mengembalikan hak kepada orang yang memiliki hak. Itu namanya tidak amanah. Terlalu panjang, terlalu banyak untuk disebutkan. Nah, harta rampasan perang itu sudah ada hak-haknya. Nah, kemudian dibuatlah tuduhan bahwasanya Rasulullah telah mengambil hak orang lain. Maka datanglah ayat ini untuk membersihkan kepribadian Rasulullah. Jadi apa makna berkhianat? Berkhianat maknanya adalah mengambil hak orang lain. Nah, khianat itu biasanya dilakukan secara diam-diam. Maka dapatlah kita ketahui makna diam-diam itu dari kata ghalla, ghulul. Ghalla ini dari sisi bahasa, umpamanya kita lihat ada air yang jatuh ke pohon, kemudian air tersebut meresap ke dalam batang tumbuh-tumbuhan tersebut. Meresapnya itu tak nampak dengan mata,
ada istilah dalam pelajaran fisika atau biologi, ada difusi. Nah, masuk dia ke dalam, merembes dengan cara perlahan-lahan, tak nampak oleh mata. Dahulu ketika kita belajar, contohnya adalah kentang. Kentang dikupas kulitnya, tak ada air di situ. Setelah itu diletakkan di air, kemudian tiba-tiba sudah berair pula dalam kentang. Bagaimana air itu merembes dari kentang tersebut? Dia merembes dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi, tak nampak. Itu maknanya ghalla. Biasanya orang yang berkhianat itu sembunyi-sembunyi, tapi sembunyi-sembunyi tertangkap juga. Ya. Sembunyi-sembunyi, diam-diam, itu yang berkhianat. Maka Allah gunakan kata ghalla, yaghlul. Ayyaghul maknanya berkhianat, yaitu melakukan perbuatan mengambil hak orang lain secara diam-diam, dan itu mustahil dilakukan oleh seorang nabi, seorang rasul. Wa may yaghlul, kemudian Allah terangkan bahwasanya tidak patut siapapun untuk berkhianat. Rasulullah tidak, orang-orang beriman yang lainnya pun tidak. Sebab setiap orang yang berkhianat, wa may yaghlul, dan barang siapa yang berkhianat, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan datang membawa apa yang dia khianatkan itu di hari kiamat. Dia akan datang dengan membawa apa yang dia khianatkan. Apa dulu hak orang lain yang dia ambil? 10 juta akan dia bawa nanti. Mengapa digunakan kata dibawa? Dia datang dengan membawa. Sebab kalau dia datang dengan membawa, bermakna orang lain akan melihatnya. Dulu ketika di dunia, dia mengambilnya sembunyi-sembunyi, tak nampak oleh orang lain. Nanti Allah balas, orang lain akan melihat apa yang dia sembunyikan dahulu di dunia. Kamu dahulu coba menyembunyikan di dunia ya? Oh, sekarang tidak. Sekarang kamu akan dilihat oleh semua orang. Maka akan menjadi hina dia nantinya, karena disaksikan, oh rupanya dia yang ngambil 10 juta itu dulu ya. Kira-kira begitulah, akan menjadi terhina. Karena aib apabila terbuka, diketahui oleh orang lain, akan menjadi terhina lah orang tersebut. Itu kalau 10 juta. Kalau 10 juta, kalau yang diambil itu adalah jalan sepanjang 60 km, maka dia akan bawa jalan sepanjang 60 km. Macam mana? Kalau kerbau K2I yang diambilnya 100 ekor, bermakna 100 ekor itu kan dia pikul di kepalanya nanti. Ini supaya nampak betul lah, terasa. Macam mana ya memikul 100 ekor kerbau di kepala? Hina sekali. Ini apabila kita bawa kepada makna hakikat dari ayat ini. Karena bahasa Arab itu ada makna hakikat, ada makna majazi. Makna majazi, makna kiasan. Tetapi sebahagian ulama tafsir membawanya kepada makna hakikat. Makna hakikat, apa yang dikhianatkannya ketika di dunia, itu yang dia bawa. Itu makna hakikat maknanya. Tapi kalau makna majazi, yang dia bawa nanti itu adalah dosa dari perbuatan khianat yang dia lakukan. Nah, kalau dia bawa dosa di akhirat pula, setiap dosa itu akan dibalas dengan siksa, bermakna dia akan disiksa sebanyak mana perbuatan khianat yang ia lakukan ketika di dunia. Disebut kata yaumal qiyamah, hari kiamat, ada hari pembalasan di hari akhirat kelak. Dan apabila disebut hari pembalasan, maka hari itu adalah pembalasan saja sepenuhnya. Mau lari kemana? Nah, maka orang yang takut kepada hari pembalasan tak berani berkhianat di dunia. Lalu siapa yang berani berkhianat di dunia? Yang tidak percaya kepada hari pembalasan. Maka mereka ini tak mau ikut pengajian. Karena di pengajian itu akan diterangkan tentang hari pembalasan. Nah, kalau takut dia tak jadi nanti dia berkhianat, sementara dia masih mau berkhianat. Ini masuk pegawai 70 juta belum pulang lagi modalnya ini. Maka ia akan berkhianat dan sampai masanya dia menjadi biasa untuk berkhianat.
akhirnya susah untuk mencari orang yang amanah. Meskipun gelarnya Datuk Seri Amanah, atau umpamanya mungkin dia dari Partai Amanah, karena kata amanah bukan dia sebagai gelar, bukan dia sebagai nama, dia bukan sebagai slogan, tetapi dia adalah sebagai wujud dari nilai kepribadian seseorang. Maka di antara sifat seorang Rasul itu adalah amanah. Ada 4 sifat Nabi, yaitu as-sidq, jujur, kemudian amanah, dipercaya, kemudian tabligh, menyampaikan, fatanah, kemudian cerdik atau pandai. Maka perkataan amanah ini mesti dibahaskan dengan terperinci dan mesti dibuktikan dalam kehidupan, supaya sesuai kata dengan buat. Kalau tak sesuai kata dengan buat, maka ia adalah kemunafikan, kebohongan. Ini bukan untuk menyebut sesiapa, ini untuk merasakan inilah dia makna ayat yang hendaknya wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apabila ayat ini dibawa kepada diri kita, kita ini akan jadi berhati-hati. Suami membawanya kepada dirinya, dia akan jadi berhati-hati. Senanglah dirinya, senanglah istrinya, senanglah anak-anak. Si istri pula akan bawa pada dirinya, oh saya ini adalah sebagai yang mesti menjalankan amanah. Ketika suami umpamanya tidak berada di rumah, dia amanah. Dan dia juga amanah karena hak-hak anaknya ada pada dirinya. Saya mesti sampaikan hak-hak anak ini. Nah, lihat, kalau setiap orang menjalankan amanah, oh, selesai masalah. Masalah itu muncul karena manusia tidak menjalankan amanah. Kalau disebut hak, ada 2 hak. Ada hak Allah pada hamba, ada hak manusia pada hamba tersebut, hak manusia lain. Hak siapa? Hak siapa saja dari manusia. Ada hak istri, hak anak bagi suami, ada hak orang tua, ada hak tetangga, ada hak masyarakat, bahkan sampai kepada lebih luas dari itu. Ada lagi hak hewan, hak tumbuh-tumbuhan, hak alam semesta ini untuk dijaga, udaranya, airnya. Oh, kalau sampai ke tahap seperti ini, lihat, inilah dia nilai yang menghantarkan kepada peradaban. Demikianlah sempurnanya agama Islam sebagai yang membawa kepada peradaban. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian setiap diri akan dibalas apa-apa yang telah ia lakukan. Apa yang telah dia lakukan akan dibalas. Buat baik dibalas baik, buat buruk dibalas buruk. Menjalankan amanah dibalas dengan balasan kebaikan, tetapi berkhianat dibalas dengan azab dan siksaan. Tuwafa, kata tuwafa dari kata wafa, yuwafi, itu maknanya dibalas dengan sempurna. Maka kata tuwafa ini digunakan juga kepada kematian, wafat. Tuwafa, wafat. Mengapa wafat dikatakan wafat? Karena sudah sempurna umur dijalani. Allah telah berikan umurmu 60 tahun, 60 bulan, 6 bulan, 6 hari, 6 jam, 6 detik umpamanya. Sempurna seperti yang ditetapkan, wafat. Jadi apa makna wafat? Sempurna. Kapan wafat? Nantilah kalau sudah sempurna seperti yang Allah tetapkan, maka wafatlah. Maka tuwafa itu maknanya adalah disempurnakan balasan. Jadi kalau disempurnakan balasan, buat 10 dapat 10, buat 1 dapat 1, tak buat tak dapat apa-apa. Wahum la yuzlamun, sementara mereka itu tidak akan dianiaya sedikit pun. Apabila demikian halnya, bermakna kalau sayangkan diri sendiri, buatlah baik banyak-banyak di dunia ini, karena akan kembali balasannya kepada diri kita sendiri. Afamanittaba'a ridwanallah,
Maka apakah barang siapa yang mengikuti keredaan Allah, maka apakah? Kata maka di sini bermakna lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Maka disebutlah ayat ini namanya at-tafri', yaitu memperinci yang sebelumnya. Yang sebelumnya tentang orang yang berkhianat. Nah, Nabi bukan sebagai orang yang berkhianat. Nabi adalah sebagai orang yang mengikuti keredaan Allah. Maka apakah sama orang yang mengikuti keredaan Allah dengan orang yang berkhianat? Tidak sama. Nah, inilah ayat yang menerangkannya, yaitu apakah orang yang mengikuti keredaan Allah seperti, kata seperti ini membawa makna sama. Apakah sama orang yang mengikuti keredaan Allah seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan Allah? Tidak sama. Karena memang tidak sama, maka kata apakah di sini menerangkan pengingkaran. Sebenarnya bukan untuk tujuan dijawab. Sebab apa? Sebab jawabannya sudah jelas. Jelas sekali tidak sama. Nah, kemudian dibuat juga dalam bentuk pertanyaan. Kalau dibuat juga bentuk pertanyaan, bermakna tujuan adalah untuk pengingkaran. Memang tidak sama. Apakah sama orang yang rajin belajar dengan orang yang malas belajar? Semua orang tahu, mana pula sama. Lalu mengapa ditanyakan lagi? Ditanyakan bukan untuk dijawab, ditanyakan untuk mengatakan tidak sama. Jadi untuk menampakkan lebih lagi tidak sama, dibuat dalam bentuk pertanyaan. Maka apakah sama orang yang mengikuti keredaan Allah? Makna mengikuti keredaan Allah di sini adalah melakukan ketaatan, yang ketaatan itu adalah yang diredai oleh Allah. Itu makna mengikuti keredaan Allah. Apa makna redha? Redha itu maknanya menyamakan kehendak. Itu makna redha. Redha, umpamanya kita sebut redha atas musibah yang menimpa kita. Musibah menimpa, redha ya atas musibah ini. Maknanya kita ingin selamat umpamanya sampai ke tujuan. Itu kehendak kita. Tetapi kehendak Allah tidak, wahai hambaku, kuuji kamu dengan musibah kemalangan, kecelakaan di jalan raya. Nah, itu ujian. Kehendak siapa itu? Kehendak Allah. Yang berlaku kehendak siapa? Kehendak Allah. Kehendak kita mau selamat sampai ke tujuan, tetapi kecelakaan. Nah, apabila terjadi juga, maka redhalah. Ya Allah, kalau memang ini adalah kehendak-Mu, hamba terima kehendak-Mu ini ya Allah. Hamba hargai. Hamba terima ya Allah. Pasti di sebalik kehendak-Mu ini ada hikmahnya. Yang seperti ini bermakna redha. Oh hambaku, dia samakan kehendaknya dengan kehendakku, aku redai hambaku itu. Nah, kita redha untuk mendapatkan keredaan Allah. Jadi kapan kita ini mendapatkan keredaan Allah? Maka apakah orang yang mengikuti keredaan Allah? Maknanya kapan kita ini mendapatkan keredaan Allah? Apabila kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah. Kehendak Allah, salat 5 waktu wahai hambaku. Ya ya Allah. Padahal kita dah capek sebenarnya. Dalam perjalanan sudah capek, mau tidur lagi. Tapi kalau tidur nanti ini tak bangun. Bangun-bangun nanti subuh, lewat isya nanti. Maka ya ya Allah, kehendak-Mu adalah salat 5 waktu, hamba salat 5 waktu. Bermakna mencari keridhaan Allah, mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah. Maka makna ayat di sini dalam tafsirnya adalah, maka barang siapa mengikuti keridhaan Allah, barang siapa yang melakukan ketaatan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Apakah sama dengan orang yang kembali dengan murka dari Allah? Kembali dengan murka dari Allah, maknanya dia kembali kepada Allah, meninggal dunia dengan membawa dosa karena tidak melakukan ketaatan. Lain yang Allah kehendaki, lain pula yang dia buat. Yang Allah kehendaki jalankan amanah, dia pula khianat. Bermakna dia telah kembali kepada Allah dengan murka Allah. Ketika menghadap Allah, Allah murka kepadanya. Tanda Allah murka,
wahai malaikat maut, cabut saja nyawanya itu dengan menghentak-hentakkannya, pukul badannya itu ketika nyawanya itu dicabut. Nah, karena Allah murka. Kemudian masukkan dia ke dalam kubur itu, dan kamu wahai kubur, himpit tubuhnya itu dari seluruh arah, patah-patahkan tulangnya semua. Dan kamu wahai kubur, jangan beri secercah cahaya kepadanya, sempitkan ia. Dan kamu wahai cacing, ulat, kalajengking, habiskan tubuhnya itu semua. Itu makna murka. Kembali kepada Allah dengan murka. Apa sebab? Sebab dahulu ketika di dunia berkhianat. Maka jangan main-main dengan kata amanah dan khianat ini. Dahsyat ini. Tetapi karena manusia terpedaya dengan kehendak hawa nafsu, orang kaya kita mau kaya pula, orang berkuasa kita mau berkuasa pula. Akhirnya kita melakukan pengkhianatan. Na'udzubillah. Jangan sampai berlaku ke atas diri kita. Karena orang yang berkuasa itu, apalagi kalau di tangannya ada kuasa, siapa yang bisa membantah kehendak saya? Saya ini orang nomor 1 ini. Nomor 0 tak ada, nomor 1. Nomor 2 di bawah saya. Nomor 3 di bawah saya. Nah, karena merasa seperti itu, maka akan semena-mena melakukan pengkhianatan. Padahal sebenarnya ada lagi yang berada di atasnya yang menguasainya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau nomor 1, jangan anggap diri nomor 1. Karena yang nomor 1 sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempat kediamannya nanti adalah neraka jahanam. Itu orang yang kembali kepada Allah dengan membawa murka Allah, membawa dosa, akan disediakan tempatnya adalah neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan ialah seburuk-buruk tempat kembali. Maknanya semua manusia akan kembali kepada 2 tempat. Kalau tidak kembali ke surga tak disebut di dalam ayat ini, akan kembali ke neraka. Kalau disebut salah satu, bermakna akan difahami yang satu lagi, karena tak ada tempat yang ketiga. Kalau tidak ke dalam surga, ke dalam neraka. Pilih mana? Memilihnya sekarang ini. Pergi ke masjid bermakna pilih masuk dalam surga. Kalau pilih karaoke, pilih tempat-tempat maksiat, maka bermakna memilih neraka. Pilih mana? Silahkan. Hum darajatun indallah, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Mereka itu siapa? Maka ulama tafsir pun menerangkan, mereka itu kembali kepada man yang ada di ayat sebelumnya. Ada berapa man di ayat sebelumnya? Ada 2 man. Man itu maknanya siapa yang. Nah, mereka itu adalah siapa yang mengikuti keridhaan Allah. Mereka itu adalah siapa yang kembali kepada Allah dengan murka Allah. Nah, mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah. Bertingkat-tingkat. Bermakna manusia tidak berada di satu tingkat nanti di hari akhirat di hadapan Allah. Banyak tingkatnya. Berapa tingkat? Dalam ayat ini darajat, bertingkat-tingkat, tak disebut berapa tingkat. Jadi ada yang tingkatnya tinggi, ada yang tingkatnya rendah. Siapa yang tingkatnya tinggi? Yang tingkatnya tinggi manittaba'a ridwanallah, yaitu yang mengikuti keridhaan Allah. Siapa yang tingkatnya rendah? Kalau tingkat tinggi ke atas, kalau tingkat rendah ke bawah. Surga itu tingkatnya ke atas, kalau neraka itu tingkatnya ke bawah. Maka biasanya dalam Al-Quran Allah menyebut untuk surga darajat, tingkatnya tinggi. Tapi kalau untuk neraka darokat. Ada sedikit bedanya. Darajat pakai jim, darokat pakai kaf. Maka orang munafik berada di tingkat paling rendah, yaitu fiddarkil asfali minan nar,
yaitu di tingkat yang paling bawah. Biasanya disebut tingkat paling bawah itu kerak, di kerak api neraka. Karena kalau kita masak nasi, yang paling di bawah apa? Yang paling dekat dengan api apa di bawah? Kerak. Orang munafik jadi kerak api neraka. Macam mana jadi kerak? Apa beda nasi yang baik dengan kerak? Kerak itu hangus, hitam. Kalau semakin berkerak, semakin hangus. Itu adalah lapisan paling bawah, tingkatan paling bawah. Maknanya apa? Maknanya orang yang menjalankan amanah di tingkat paling tinggi, orang yang khianat di tingkat paling bawah. Maka jangan terpedaya dengan orang-orang yang melakukan pengkhianatan hanya disebabkan karena harta dunia, karena kadang-kadang tertipu dan terpedaya. Alhamdulillah saya dapat tempat yang basah. Tempat yang basah. Ini istilah, ini tempat basah ini. Allah, dinas saya ini dinas kering lah. Karena sedikit anggarannya. Oh, ini banyak proyek di sini, tempat yang basah. Padahal semakin banyak proyek, itu semakin terdedah kepada, semakin terpedaya dengan mengabaikan hak-hak orang lain. Apalagi dalam sistem buruk seperti sekarang ini, susah untuk selamat dari berkhianat. Kalau amanah, malah yang amanah itu yang dimutasikan, yang dibuang jauh. Ini orang nih jujur betul ini, bahaya ini kalau berada di tengah kita ini. Singkirkan. Akhirnya disingkirkan. Maka jangan lihat yang sekarang, lihat nanti indallah, di sisi Allah, yang amanah itu tingkatnya tinggi dan yang khianat itu di tingkatan yang paling rendah. Kemudian Allah tutup ayat dengan wallahu basirum bima ya'malun, dan Allah maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Perbuatan yang baik, Allah melihatnya. Mengapa Allah gunakan kata melihat? Sebab ayat yang sebelum ini dimulai dengan perkataan khianat, dan tidaklah seorang nabi itu dia berkhianat. Nah, biasanya perkataan khianat adalah berkaitan dengan melakukan perbuatan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, orang lain tak nampak. Tetapi rupanya Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi jangan dikatakan ini luput dari perhatian. Tidak, mungkin luput dari perhatian manusia, tetapi dia tidak luput dari perhatian Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah maha melihat terhadap apa-apa yang mereka kerjakan. Untuk apa Allah lihat? Maka lanjutannya adalah Allah melihat apa yang kamu kerjakan untuk membalasnya kembali. Maka ada makna membalas di situ. Allah maha melihat apa-apa yang mereka kerjakan untuk dibalas kembali. Banyak yang dikerjakan, banyak yang akan dibalas. Sesembunyi apapun, diam-diam pun melakukannya, orang lain tak tahu, Allah pun juga akan membalasnya. Dengan demikian, nampaklah bahwasanya tidak patut untuk berkhianat, karena balasan yang akan diterima terlalu berat, terlalu dahsyat dan sangat menakutkan. Hanya orang yang tidak bijaksana sajalah yang akan melakukan perbuatan khianat. Nah, biasanya yang khianat ini adalah orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu dan tidak mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti keredaan Allah dengan melakukan ketaatan, tetapi mencari murka Allah dengan melakukan kemaksiatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.